Jadi ada di sini apa Pak? Ada sini Pak biar kelihatan, biar dia percaya bahwa saya udah mewawancarai Bapak. Saya izin, jadi saya ini untuk Mbak V. Mbak V ini perawat luka juga. Dia ngajar di Bandung. Kemudian dia juga di Aspen. Cuman dia lagi ngambil S3. Nah, dia ngambil S3 itu, doktornya itu ada penelitian. Nah, penelitiannya itu tentang perawatan luka, pengetahuan tentang perawatan luka. Ini lah itu ya. Ini uji validitas namanya. Uji validitas. Jadi ada pertanyaannya tentang mana tuh? Kuesioner tahap 1 dari 3 ini kan. Pertama tentang nama. Mas siapa namanya? Imam. Mas Imam. Biar agak ini, agak gede. Mas Imam ya. Ini pasti kedengaran nggak sama dia? Di sini ada dekat dengan saya. Ya, namanya Mas Imam. Usia 38 tahun. Usia 38 tahun. Laki-laki. Sudah tahu menderita luka ini sudah berapa lama sebenarnya? Atau mengalami diabetes lah? Sekitar 4 tahunan. 4 tahunan ya? Kalau lukanya Baru 3 bulan. 3 bulanan ya. Kemudian pendidikannya apa Mas? SMA pendidikannya. Pekerjaannya petani. Berapa Mas? Ini menanya pendapatan dia Mas. Dia kurang dari 2,7 juta per bulan, 2,7 juta per bulan, lebih dari 2,7 juta per bulan. Kurang dari 2,7 juta per bulan, Bu V. Kemudian status menikah. Nah, sekarang pertanyaan tentang gaya hidup. Saya mematuhi aturan makan yang sehat. Mematuhi nggak makan sehat? Kayaknya enggak deh. Kayaknya enggak gitu. Iya, kayaknya enggak ya. Nah, karena di sini dia ini selama 7 hari ini 0 1 2 3 4 5 6 7 hari jumlah harinya ya. Kalau sekarang ini telur di ini juga belum mematuhi ya. Makanan sehat. Saya mematuhi aturan makan. Kalau makan tetap mematuhi ya. Jam makannya, cuman porsi-porsi yang diberikan belum begitu dipatuhi ya. Saya mengkonsumsi makanan tinggi lemak seperti daging, protein, susu tinggi lemak. Minum susu ya? Diabetasol? Minum nggak? Masih minum susu diabetasol, memang dianjurkan Mbak V. Saya membagi karbohidrat saya secara merata untuk pagi, siang, dan sore. Emang Bapak tahu karbohidrat itu apa aja bahannya? Karbohidrat itu ada di nasi, di jagung, di singkong, ubi jalar gitu. Nggak dibagi ya? Nggak tahu, pokoknya makan nasi aja ya. Ya. Jadi intinya pengetahuan tentang jenis-jenis makanan yang bergizi belum begitu adekuat lah. Aktivitas fisik, saya melakukan aktivitas fisik berdurasi minimal 30 menit, belum lah ya, namanya luka ya. Belum. Saya melakukan sesi latihan khusus juga belum. Pemeriksaan gula darah nggak rajin ya diperiksa ya? Iya. Kadang 1 bulan sekali. 1 bulan sekali. Saya melakukan pemeriksaan gula darah sesuai dengan jumlah yang direkomendasikan. Jadi dokter merekomendasikan 1 bulan sekali, mengikuti berarti 1 bulan sekali. Perawatan kaki, saya memeriksa kaki saya. Bisa nggak memeriksa kaki sendiri? Belum bisa melakukan perawatan mandiri berarti Mbak V. Saya memeriksa bagian dalam sepatu saya. Pernah apa pakai sepatu? Kan tidak pakai sepatu ya. Saya merawat luka kaki saya, belum bisa. Mungkin nanti yang waktu dulu sembuh, yang sembuh bisa nggak ngerawat lihat?
Bisa. Kalau waktu sembuh, dulu ini kan yang kedua ini pasien yang kedua kalinya datang. Yang pertama sembuh, ini ngulang lagi. Itu pengobatan, saya melakukan pengobatan diabetes sesuai anjuran. Obat-obatnya diminum sesuai dengan anjuran ya. Ya, ini kalau obat-obatan sesuai. Saya melakukan suntikan insulin, tidak pakai insulin ya. Tidak pakai insulin. Saya mengonsumsi obat-obatan sesuai dengan sesuai anjuran. Merokok nggak Mas? Enggak. Enggak. Dalam 7 hari maupun yang kemarin-kemarin nggak merokok. Beberapa batang nggak merokok. Sekarang tentang perawatan luka. Mas tahu nggak mengukur lebar luka? Ya nggak diukur ini. Nggak bisa ngukur luka ini. Ngukur luka dengan penggaris apalagi. Menilai perubahan warna luka apalagi. Dari menilai luka, mencuci luka, memakai obat luka, membalut luka, kontrol infeksi mereka belum paham ini Mbak V. Walaupun kita sudah berikan info bagaimana tanda-tanda infeksi, ya namanya lupa, jadi nggak bisa. Tidak terlalu dihafal ya kan? Ngapain lu ngapal-ngapal itu? Offloading saya menggunakan untuk saat ini pasien belum bisa jalan, masih offloading, masih nggak tidak diinjakkan kakinya. Nah, udah offloading namanya berarti. Ya, memang konsisten lah intinya. Saya menggunakan sendal, sepatu, tidak, digendong kok. Digendong. Memahami tentang gula darah, tanda dan gejala ini. Gula darah yang tinggi dan kebersihan luka yang kurang merupakan penyebab luka sukar sembuh. Tahu nggak sebenarnya ini, Mas? Penyebab bahwa gula darah yang tinggi, kemudian kebersihan yang kurang terhadap luka itu menyebabkan luka sukar sembuh, tahu nggak Masnya? Seperti itu. Seperti yang saya bilang selalu, ini kalau gulanya tinggi, kemudian nggak mau makan ini nih, paham sebenarnya? Paham sebenarnya secara teori, tapi pelaksanaannya susah Mbak V. Iya, tahu udah diinfokan sebetulnya. Kalau perawatan luka belum bisa melakukan sendiri Mbak V, sampai pencegahan infeksi. Nah, kalau pencegahan infeksi merawat luka secara rutin, mencegah infeksi pada luka betul. Rutin beliau ini ngikutin aturan kalau perawatan. Nah, karena sekarang sejenis oklusif ya, perawatan luka tertutup. Menyeret kaki tidak menyebabkan infeksi ya, jadi tetap ini olahraga teratur, menurunkan gula darah. Untuk saat ini belum. Nah, beliau tahu olahraga teratur itu menurunkan darah. Mereka petani kalau ke ladang aja udah keringatan. Ya, bisa juga dia dengan olahraga biasanya. Saya tentang apa ini? Tentang kuesioner aksesibilitas. Ya, jelas dia tadinya ke rumah sakit ya, masih sebelumnya sempat ya. Ya, sempat ke rumah sakit dilayanin. Kemudian di sini sudah pasti dilayanin. Tidak sulit kalau di sini Mbak V. Itu untuk mendapatkan pelayanan, cuma sesuai janji lah ya. Pelayanan kesehatan. Selanjutnya tentang pengetahuan ini, pilar-pilar ini pengetahuannya walaupun dibilangin tidak seingat kayak kita kuliah Mbak V. Apa yang diberikan ya pasti lupa gitu. Ya, nanti kalau udah sembuh ya nanti bisa disampaikan lagi nih. Tentang suportif edukatif, saya tidak mendapatkan informasi tentang kondisi luka setiap datang tentang perawatan luka selalu diberitahukan perkembangannya, bahkan keluarganya langsung mendokumentasikannya, memfoto Mbak V. Nah, semua dukungan emosional juga kita selalu memberikan support biar semangat, merasa didengarkan. Ya, merasa didengarkan nggak sih kalau sampean cerita ke saya? Apa saya abaikan kan? Berpaling muka saya gitu ya. Nah itu ya pertanyaannya, karena pertanyaan begitu, jadi tetap ya namanya pasien menyampaikan keluhannya apa, jelas kita dengarkan ya Mbak V. Dukungan penghargaan jelas. Saya selalu kok memberikan pujian, ada juga sini pujian. Saya merasa dihargai. Oh iya jelas. Pengajaran sampai pengajaran, panduan perawat tertulis dan instruksi sudah ada, bahkan itu ada leaflet saya sediakan, tinggal ngambil aja leaflet. Penyembuhan luka, teknik merawat luka belum bisa ini, pencegahan infeksi, operasi terlanjut belum bisa semua ini. Kuesioner manfaat, penampilan fisik perawatan luka sangat penting. Tahu ya, jelas ya. Cuman lagi karena belum sembuh jadi belum terpapar ya. Oke, untuk sementara mungkin itu saja Mbak V. Harapannya Koping merasa ya jelas.
Ya, ada beberapa hal yang mungkin belum bercerita nih pasiennya mungkin ya, karena itu kan mungkin rahasia ya Mas ya, nggak perlu diceritakan. Oke, itu saja Mbak V. Terima kasih. Selamat sore.